Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Keris Jagal Mayit, awal sebuah kebangkitan. Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keris Jagal Mayit. Suara cekikikan menangis anak kecil bermain, sebuah raungan yang entah datang dari mana, menjadi nyanyian menyeramkan yang menemani perjalanan kami. Reza mencoba mengendalikan rasa takutnya dan melepaskan genggaman tangannya dari bajuku. Namun rupanya hal itu tidak bertahan lama. Reza kembali bersembunyi di belakangku sembari menuju ke satu tempat. Dra, porang Dra. Apa sih, Za? Itu loh, porang muncul dari dalam semak-semak. Aku penasaran dengan apa yang dimaksud perkataan Reza, lalu berpaling melihat ke arah yang Reza tunjuk. Di sana terdapat seonggok pocong yang muncul dari dalam semak-semak. Wajah pocong tersebut benar-benar hitam dan dipenuhi koreng. Aku jadi paham apa maksud Reza. Pocong koreng maksudmu, Za? Iyo, poreng. Ya wes, gak usah takut loh. Dia cuma nongol gitu aja, gak akannya kayak kamu. Tangannya kan diikat. Iya juga yo. Paling bisanya nyundul tok ya Dra. Nah, iya, cuma nyundul tok. Yo kalau cuma nyundul mah aku ora wedi sena. Kami kembali fokus melangkah menyusuri hutan yang semakin terasa gelap. Hanya 2 senter milikku dan milik Reza saja yang menerangi perjalanan kami. Di tengah perjalanan kami kembali terhenti tatkala Kuncoro menarikku. Apalagi si Coro? Itu loh Sena. Ada ibu-ibu. Kini Kuncoro yang menemukan sebuah penampakan yang tidak kalah seram dengan poreng yang dilihat Reza. Di sana sosok kuntilanak merah bertengger di dahan pohon sembari memainkan rambutnya yang panjang. Wajahnya begitu hancur, bola matanya hanya tinggal satu menggantung dengan serat daging di wajahnya. Belatung menghiasi setiap kulit yang terkelupas. Gak apa-apa, dia hanya ingin bersantai di sana. Itu loh, ngeliatin kita Dra. Ngeliatin gimana maksudnya? Lawang matanya cuma satu. Itu juga udah keluar dari rongga matanya. Aku berusaha membuat mereka tidak takut lagi dengan sebuah candaan. Kuncoro terdiam seolah berpikir karena ucapanku. Iya. Gimana cara ndelok yo? Wong matanya saja begitu. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Kini Reza dan Kuncoro sudah agak sedikit tenang meski masih terkejut tatkala tiba-tiba muncul penampakan. Aku fokus melihat jalan, tidak peduli dengan sosok-sosok yang memperhatikan kami. Namun ketika kami sedang fokus berjalan, dari arah kiri terdengar sebuah desisan ular. Suaranya cukup keras, tidak seperti ular pada umumnya. Aku dapat merasakan dengan jelas bahwa keberadaannya begitu pekat. Aku yakin sosoknya bukanlah demit pada umumnya. Reza dan Kuncoro yang juga mendengarnya celingukan mencari asal suara itu. Namun saat melihatku memandang ke arah kiri, mereka mengikuti arah pandanganku. Kapan Dra? Kalian ke belakangku, ada sosok yang akan datang. Aku menyuruh mereka mundur ke belakangku. Tasbih andalanku sudah terlilit di tangan. Meski dengan satu tangan aku akan menghadapinya. Dari balik semak muncul sosok yang aura keberadaannya menyesakkan dada. Bukan demit biasa, melainkan siluman ular dengan mata yang memancarkan cahaya hijau pekat.
Tubuhnya meliuk-liuk dengan elegan namun menyeramkan. Reza dan Kunchoro terpaku, napas mereka terengah-engah, namun aku berusaha tetap tenang. Tasbih di tanganku mulai kugerakkan, lantunan doa mulai terucap dari mulutku. Aku sudah bersiap. Apabila harus terjadi pertarungan dengan siluman ular tersebut. Dalam keheningan yang menyelimuti senja, terdengar gemuruh langkah 3 sosok yang telah terlupakan oleh zaman. Sebuah legenda yang terkubur dalam debu sejarah kini kembali teringat. Mengundang bayang-bayang tragedi mengerikan yang akan kembali terukir di benak mereka. Di depan gapura desa Lembah Wetan, tempat yang menyimpan kenangan pahit 3 pendekar Trimukti, Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno. Mereka berdiri tegak menghadapi masa lalu yang datang menyapa dengan rasa haru dan tekad yang tidak pernah pudar. Meski tubuh telah renta dan waktu telah meluluh lantahkan, api semangat mereka masih berkobar menyala, siap memadamkan tragedi yang mempermainkan nyawa manusia. Angin sore yang sejuk membawa kenangan pahit tentang sayembara jagal mayit, sebuah peristiwa kelam yang telah mengukir luka dalam hati mereka. Benar-benar nostalgia. Kita pernah berpisah setelah dari desa ini, tapi dipertemukan kembali di tempat yang sama. Desa Lembah Wetan dengan semua kenangan dan luka lamanya kembali menyambut mereka. Tidak banyak yang berubah dari desa ini, masih sama seperti puluhan tahun yang lalu ketika mereka terakhir kali menginjakkan kaki di sini. Namun tujuan mereka kali ini berbeda. Jika dulu mereka datang untuk menyegel keris terkutuk yang telah memakan banyak korban para pendekar, kini mereka bertekad untuk menghancurkannya. Mereka sadar, jika tidak dihancurkan, tragedi berdarah akan kembali terulang di masa yang akan datang. Desa ini tampak begitu damai, namun di balik kedamaian itu tersimpan kekuatan gelap yang siap memakan korban. Mbah Arto dan Mbah Sena mengangguk, mata mereka juga tertuju pada desa yang telah banyak memberikan pelajaran hidup pada mereka. Kita tidak boleh membiarkan sejarah buruk itu terulang lagi. Kali ini kita harus menghancurkan keris terkutuk itu. Tidak peduli seberapa sulitnya. Entah mengapa jiwa mudaku seolah kembali. Wes, ayo kita lanjut menuju tempat itu. Mereka bertiga kemudian melangkah memasuki desa Lembah Wetan. Langkah mereka penuh dengan determinasi. Mereka tahu, perjuangan kali ini akan lebih berat dari sebelumnya. Keris terkutuk bukan hanya sekedar benda mati. Ia telah menyerap banyak nyawa dan energi gelap, menjadikannya sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan. Namun dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang telah mereka kumpulkan selama ini, serta kekuatan persahabatan yang telah terjalin kuat, mereka bertekad untuk menyelesaikan misi ini. Bagi Mbah Arya, Mbah Harto, dan Mbah Seno, ini bukan hanya tentang menghancurkan sebuah keris terkutuk, melainkan tentang menyelamatkan masa depan desa Lembah Wetan dari ancaman kegelapan yang mungkin akan datang lagi. Perjalanan mereka di desa Lembah Wetan kali ini akan penuh dengan tantangan dan ujian. Namun mereka siap menghadapi apapun untuk menghancurkan keris jagal mayit dan menjaga agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit desa Lembah Wetan yang merona jingga. Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno melangkah bersama, memasuki desa yang terasa asing namun sekaligus akrab di hati mereka. Sosok-sosok mereka yang berpakaian serba hitam menarik perhatian warga desa yang berhenti sejenak dari aktivitas mereka, berbisik-bisik sambil melempar tatapan penasaran dan asing. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tanda hari semakin petang. Mereka bertiga memutuskan untuk istirahat sejenak mengingat perjalanan yang telah ditempuh cukup melelahkan. Seno, ayo, kita istirahat di mana toh? Istirahat di warung kopi tempat kita dulu saja. Yo wis,
Sekalian sholat maghrib dulu sebelum ke tempat sayembara. Langkah mereka terarah ke sebuah warung kopi di ujung desa, sebuah tempat yang membangkitkan nostalgia mendalam dari masa lalu. Warung kopi itu dengan bangunan kayunya yang telah memudar warna catnya dan atap genteng yang sudah berlumut, tampak seperti menyimpan ribuan cerita. Di warung tersebut, seorang gadis muda dan seorang parubaya yang tenang sedang duduk, menyambut setiap pengunjung dengan senyuman hangat. Mereka adalah Wulan dan Mbah Tejo, pemilik warung tersebut. Wulan dengan keceriaannya sedang membantu Mbah Tejo menyiapkan pesanan pelanggan. Ketika Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno mendekati warung, langkah mereka disambut aroma kopi yang menggoda indera. Mbah Tejo yang saat itu sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir mengangkat pandangannya. Sejenak dia merasa ada sesuatu yang familiar dengan sosok-sosok itu. Ketika mereka semakin mendekat, sebuah perasaan tidak asing muncul dalam benaknya. Seolah-olah waktu telah memutarbalikkan halaman ke masa yang telah lama berlalu. Wajah-wajah yang dulu begitu familiar kini terpahat oleh waktu, namun aura mereka tidak berubah. Mbah Tejo dengan mata yang melebar dan penuh keheranan. Langkahnya terhenti sejenak sebelum akhirnya dia melangkah maju, perlahan mendekati tiga sosok pendekar tersebut. Kalian, ada apa dengan kami? Kenapa terkejut seperti itu? Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Mbah Tejo masih terperangah melihat mereka bertiga, pendekar legenda yang sempat orang tuanya ceritakan dulu. Seorang tiga pemuda yang dijuluki tiga pendekar Trimukti kini berada tepat di hadapannya dengan jumlah yang sama. Tiga pendekar Trimukti. Mbah Arya dan yang lainnya saling pandang, bingung mengapa dirinya bisa tahu kalau mereka adalah tiga pendekar Trimukti, padahal fisik dan rupa mereka sudah berbeda dari yang dulu. Kamu siapa? Kalau anaknya yang punya warung ini. Anaknya yang punya warung. Mau duduk dulu, biar tak buatin minum. Kalian pasti lelah. Mbah Tejo dengan cepat bergerak ke belakang meja, mengambil beberapa cangkir dan mulai menyiapkan kopi dengan gestur yang menunjukkan kebiasaan dan ketenangan. Sementara itu Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno saling bertukar pandang, heran dan penuh tanya. Rasa penasaran menggelayuti pikiran mereka, bagaimana Mbah Tejo bisa mengenali mereka sebagai tiga pendekar Trimukti. Padahal sudah puluhan tahun berlalu sejak mereka terakhir kali muncul di hadapan publik. Terlebih lagi penampilan mereka sudah banyak berubah dengan usia yang semakin tua. Kamu ingat siapa dia, no? Gak tahu yo, aku yo lali toh. Apa mungkin dia bapak tua pemilik warung yang menyambut kita dulu? Ya tidak mungkin. Bapak tua yang dulu jauh lebih tua dari kita. Sedangkan orang itu sepertinya usianya masih di bawah kita. Ya wis, nanti tanya langsung saja. Mereka bertiga duduk di salah satu meja yang tersedia, masih dengan tatapan bingung. Wulan yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu dengan rasa ingin tahu yang besar, memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali mencuri pandang. Mbah Tejo kemudian mendekati mereka dengan membawa sebuah baki yang berisi cangkir-cangkir kopi panas. Silakan, ini kopi spesial buatan warung kami. Semoga bisa menghangatkan dan menghilangkan lelah kalian. Tejo, bagaimana Anda bisa mengenali kami? Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Saya anak dari pemilik warung ini. Mbah Tejo menjelaskan kalau dulu sewaktu menemani abahnya menjaga warung, dirinya sempat mendengar abahnya berbincang dengan mereka bertiga yang baru keluar menghadiri sayembara jagal mayit. Mbah Tejo diam-diam menguping dan seketika kagum pada mereka bertiga. Setelah kalian pergi, Abah menceritakan pada saya mengenai perjalanan kalian yang berhasil menyegel keris jagal mayit. Abah juga menyebut kalian tiga pendekar Trimukti.
Oh, ngono to. Aku baru sadar kalau abahmu memiliki seorang anak. Saya jarang keluar dan hanya membantu abah di dalam. Tapi saya sudah mengenali kalian meski dari dalam warung. Lalu bagaimana keadaan abahmu sekarang? Abah sudah wafat 5 tahun lalu. Dulu sebelum dirinya menghembuskan napas terakhir, dia ingin sekali bertemu dengan kalian bertiga lagi. Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno saling bertukar pandang meresapi kata-kata Mbah Tejo. Ada rasa haru yang muncul mengetahui bahwa perjuangan mereka di masa lalu masih diingat dan dihargai. Lalu di mana abahmu dimakamkan? Di pemakaman desa. Mungkin nanti setelah urusan kami selesai. Sebelum pulang kami akan mampir ke makam abahmu terlebih dahulu. Sayembara jagal mayat kali ini benar-benar berbeda, Kang. 3 orang warga desa sudah menjadi korban. Berbeda bagaimana maksudnya? Dan mengapa warga desa sampai menjadi korban? Mbah Tejo menjelaskan beberapa hari lalu 3 orang warga desa tewas mengenaskan di hutan Lembah Wetan. Tubuh mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Di tubuh mereka juga banyak luka sayatan yang menghitam. Keris jagal mayit seolah marah besar dan ingin membalaskan dendam, hingga memberi peringatan dengan tewasnya 3 warga desa. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu perbuatan keris jagal mayit? Ada bekas residu yang tertinggal, Kang. Meski saya tidak mahir dalam ilmu batin, namun yang kuasa memberiku kelebihan bisa merasakan dan melihat sosok-sosok tak kasat mata. Cucu saya Wulan juga hampir jadi korban oleh pasukan mayat hidup yang dibangkitkan keris jagal mayit. Pasukan mayat hidup? Berarti dia sudah menggunakan kemampuan keris itu, no? Gawat, berarti kali ini dirinya benar-benar serius. Mendengar cerita Mbah Tejo, suasana di warung kopi menjadi semakin tegang. Cahaya sore yang meredup menambah nuansa serius dalam pembicaraan mereka. Mbah Seno yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya tentang kondisi Wulan. Bagaimana keadaan Wulan sekarang, Mbah Tejo? Alhamdulillah Wulan masih bisa selamat karena ditolong oleh seorang pemuda bernama Arlingga. Mbah Aryo dan Arto menoleh ke arah Seno sebab Arlingga adalah cucu Mbah Seno yang ia perintah untuk menyelidiki sayembara jagal mayit. Lalu di mana Arlingga berada sekarang? Dia sudah pergi menuju desa Rogowetan untuk menghubungi kakeknya. Karena di desa ini tidak memiliki sinyal yang kuat, maka dari itu dirinya pergi ke desa Rogowetan. Itu juga yang saya ingin tanyakan ke kalian. Apakah kakeknya salah satu dari kalian atau bukan? Benar, akulah yang memerintahkan dirinya untuk ke sini. Sudah saya duga. Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno saling bertukar pandang merenungkan informasi yang baru saja mereka terima. Mereka menyadari bahwa situasi yang mereka hadapi kali ini jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Keris jagal mayit bukan hanya sekedar legenda atau benda pusaka biasa, tetapi telah menjadi sumber malapetaka yang nyata dan mengancam keselamatan warga desa Lembah Wetan. Sejak kemarin sudah banyak pendekar berkelompok menuju ke tempat sayembara jagal mayat berada. Kemungkinan malam inilah sayembara itu akan dimulai. Berarti setelah sholat maghrib kita berangkat ke sana.
Mbah Seno dan Mbah Arto mengangguk setuju. Mereka harus cepat bergerak sebelum korban berjatuhan seperti di masa lalu. Yang tersisa hanyalah mereka bertiga saja. Mereka bertiga kemudian berbincang serius membahas strategi dan langkah yang harus diambil untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata. Pembicaraan mereka penuh dengan analisis dan perencanaan, mencoba memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama menghadapi keris jagal mayit. Suasana di warung kopi itu meski hangat terasa sangat tegang dengan pembicaraan yang berlangsung. Di tengah diskusi yang mendalam, Wulan keluar dari dapur membawa sepiring singkong goreng hangat. Aroma gurih dari singkong goreng tersebut langsung menyebar ke seluruh area warung, memberikan sedikit distraksi yang menyenangkan dari topik berat yang sedang dibahas. Wulan meletakkan piring tersebut di meja mereka dengan senyuman yang ramah, berusaha memberikan sedikit keceriaan di tengah suasana yang serius. Monggo Mbah, silakan dinikmati singkong gorengnya. Semoga bisa memberikan sedikit kelegaan. Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno melihat sepiring singkong goreng tersebut, sejenak melupakan pembicaraan serius mereka. Mereka mengucapkan terima kasih pada Wulan dan mulai menyantap singkong goreng tersebut. Rasa gurih dan kehangatan dari singkong goreng itu seakan memberi mereka kekuatan tambahan dan sedikit rasa nyaman di tengah ketegangan yang dirasa. Setelah beberapa saat menikmati singkong goreng dan kopi yang disajikan, mereka kembali fokus pada misi yang akan dijalankan. Namun sebelum itu mereka memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak untuk menghadap Yang Maha Kuasa, melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu sebagai bentuk permohonan perlindungan dan kekuatan. Mbah Tejo menggelar tikar di teras warungnya untuk digunakan mereka sholat. Suasana menjadi semakin hikmat. Pembicaraan dan perencanaan tadi sejenak tergantikan oleh doa dan harapan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan dan keberhasilan dalam menghadapi segala rintangan yang akan datang. Apa kalian yakin akan langsung ke sana? Tidak istirahat lebih lama lagi? Tidak ada waktu lagi, Tejo. Sebelum pertumpahan darah terjadi, kami harus sudah berada di sana. Ya sudah kalau begitu, semoga kalian berhasil dan bisa kembali tanpa kekurangan apapun. Terima kasih atas doanya, Tejo. Jika nanti Arlingga sampai di sini, katakan padanya tunggu saja di warungmu dan jangan menyusul kami. Mbah Seno tahu betul seberapa berbahayanya sayembara jagal mayit. Bagaimanapun juga dirinya tidak ingin Arlingga kenapa-napa. Baik, akan saya katakan padanya jika ia sudah kembali nanti. Mereka bertiga mulai berjalan menuju tempat sayembara jagal mayit. Namun baru 3 langkah, Mbah Arya berhenti berjalan. Mbah Seno dan Mbah Arto menoleh ke arah Mbah Arya. Kenapa lagi yo? Saya tunggu sebentar toh. Mbah Arya segera berbalik menghampiri Mbah Tejo dan Wulan yang masih berdiri di depan warung. Ada apa Mbah? Ada yang ketinggalan? Tidak, Wulan. Lalu kenapa Mbah Arya kembali lagi? Aku cuma mau ngomong, singkong gorengnya boleh tak bungkus ndak untuk cemilan? Oh, kirain kenapa Mbah? Bungkuskan yang banyak untuk mereka, Wulan. Wulan segera beranjak ke dalam warung lalu keluar lagi sembari membawa kantong kresek berisi singkong goreng. Ini Mbah sudah Wulan bungkusin. Terima kasih banyak yo. Aryo, umurnya tambah tua tapi sifatnya masih saja sama. Wah, wes ayo mangkat. Mereka kembali melanjutkan menuju tempat sayembara jagal mayit. Namun di tengah perjalanan kini Mbah Seno yang berhenti. Dirinya seperti merasakan sesuatu. Kenapa no? Sebentar, tak cek dulu. Mbak Arya saling tatap bingung dengan apa yang akan dilakukan Seno. Dirinya berjalan menghampiri 2 sudut jalan yang mereka lewati, lalu berjongkok di bawah pohon. Kenapa no? Iki segel pago emas yang aku ajarkan ke Arlingga.
Mbah Seno sadar kalau yang membuat pagar adalah Arlingga sebab hanya ialah yang diajarkan amalan tersebut pada Arlingga. Akan tetapi pagar gaibnya masih terlalu lemah. Tanpa pikir panjang lagi, Mbah Seno memperkuat segel yang sudah dibuat oleh Arlingga agar tidak mudah untuk ditembus. Bagaimanapun juga keselamatan warga desa adalah yang paling penting. Ayo kita jalan lagi. Mbah Arya dan Mbah Harto yang sempat beristirahat sejenak sambil menikmati singkong goreng kini berdiri dengan langkah yang penuh determinasi. Ketika pendekar Trimukti itu mulai memasuki lebatnya hutan Lembah Wetan, hanya bersenjatakan sebuah obor yang mereka pinjam dari warung Mbah Tejo, mereka menembus kegelapan hutan yang tidak banyak berubah dari masa lalu. Rimba yang masih begitu lebat dan misterius. Tidak jarang mereka harus menyibak semak-semak yang tumbuh merintangi jalur mereka. Tepat ketika mereka berada di jantung hutan, suasana tiba-tiba berubah drastis. Suara-suara misterius, gerakan pepohonan yang tidak wajar, dan bayangan yang sesekali berkelebat mulai menghiasi perjalanan mereka. Hutan ini terasa sangat berbeda dari yang pernah kita lalui sebelumnya. Entitas gaib semakin merajalela di sini. Iya, kamu benar. Apa mungkin keris itu sengaja mengirim mereka keluar? Ada perasaan gelisah di benak Mbah Arto dan Seno, namun sulit untuk dijelaskan. Mbah Arya dengan langkah yang penuh keyakinan mulai berjalan lebih dulu, menembus aura mistis yang menjadi penghalang menuju tempat sayembara keris jagal mayit diadakan. Dulu untuk menembus pancaran energi hitam yang mendominasi area sayembara, mereka harus menggabungkan kekuatan dan konsentrasi penuh. Energi hitam itu kental seperti kabut tebal yang menyesakan, penuh dengan aura kebencian dan dendam yang bisa merasuki jiwa. Namun kali ini hanya dengan mengandalkan kemampuan luar biasa yang dimiliki Mbah Arya, mereka berhasil menembusnya dengan relatif mudah. Energi putih yang mereka gunakan tidak hanya melindungi, tetapi juga menerangi langkah mereka di tengah kegelapan. Memperjelas bahwa kemajuan mereka bukan hanya dalam usia, tapi juga dalam penguasaan ilmu yang lebih dalam. Tepat di hadapan mereka terpampang beberapa orang yang sudah berkumpul. Peserta sayembara jagal mayit kali ini lebih banyak dari zaman muda mereka dulu. Rupanya banyak orang-orang hebat di sini. Di tengah suasana yang tegang dan penuh antisipasi, Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno melangkah masuk ke dalam area sayembara keris jagal mayit. Mereka disambut oleh pandangan dari berbagai kelompok padepokan yang telah berkumpul di sana. Dengan jumlah anggota yang bervariasi dari 4 sampai 5 orang per kelompok, peserta sayembara ini menampilkan berbagai rentang usia, dari yang muda hingga yang seumuran dengan ketiga pendekar Trimukti itu sendiri. Ketika mereka memasuki tempat tersebut, semua mata langsung tertuju pada mereka. Beberapa pandangan penuh dengan niat untuk mengintimidasi, namun energi yang kuat dipancarkan oleh Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno membuat beberapa peserta lainnya merasa terintimidasi hingga enggan untuk menatap mereka lebih lama. Dominasi aura di area itu terasa gelap, menandakan bahwa kebanyakan peserta yang hadir adalah praktisi ilmu batin yang mengarah pada jalur yang lebih kelam. Namun ketika ketiga pendekar Trimukti itu berjalan tenang membelah kerumunan, sebuah perubahan terjadi. Tiba-tiba suasana menjadi semakin tegang ketika mereka bertatapan dengan dua sosok yang tidak asing bagi mereka. Dua orang itu yang duduk bersama kelompoknya langsung terkejut dan berdiri ketika mata mereka bertemu. Kejutan itu segera berganti menjadi waspada, menandakan mereka menyadari kedatangan Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno bukanlah satu kebetulan. Kalian tidak salah lagi. Mereka adalah 3 pendekar Trimukti. Ki Kusumo dan Mbah Jawi, dua sosok yang pernah mereka hadapi di alas talangan, tampak terkejut dan langsung berdiri tegak ketika melihat kedatangan mereka. Pandangan mereka penuh dengan kejutan dan segera berubah menjadi kewaspadaan, menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi perhatian Mbah Arya, Mbah Arto, dan Mbah Seno tidak sepenuhnya tertuju pada Ki Kusumo dan Mbah Jawi.
Fokus mereka tertarik pada sosok yang berdiri di antara kedua orang tersebut. Sosok itu memiliki aura yang sangat pekat, memancarkan energi yang kuat dan menindas, seolah-olah mengubah dinamika udara di sekitarnya menjadi lebih berat dan menegangkan. Mereka merasakan sensasi familiar, seolah telah pernah merasakan energi yang serupa sebelumnya. Di mata kirinya terdapat bekas luka yang tampak seperti terkena benda tajam. Tawa menggelegar dari sosok yang berdiri di tengah menarik perhatian semua yang hadir. Aku tahu kalian pasti akan datang menghadiri sayembara ini lagi. Tidak mungkin, bukankah kau? Ucapan Mbah Arto terputus, terkejut dengan sosok yang berdiri di depan mereka. Mati, sungguh naif. Kalian pikir aku akan mati semudah itu? Bagaimana mungkin kau bisa keluar dari tempat itu, Brojoseno? Brojoseno, seorang dari pendekar geni ireng yang pernah bersama-sama mengikuti sayembara keris jagal mayit bersama mereka, kini berdiri menghadap mereka ketiga pendekar Trimukti. Mereka sempat berpikir bahwa dirinya tidak selamat dari tragedi tersebut. Momen itu, ketiga pendekar Trimukti dan pendekar dari Padepokan Geni Ireng berdiri saling berhadapan. Masing-masing memancarkan aura yang sangat bertentangan, hitam dan putih. Angin mulai berhembus lembut, namun suasana yang tercipta jauh dari kesan tenang. Semua peserta sayembara menatap mereka dengan rasa takjub, merasakan aura yang dipancarkan oleh kedua kelompok tersebut. Aura itu begitu kuat dan mempesona, seolah-olah tidak ada yang bisa menyaingi kekuatan mereka. Kedua kelompok tersebut dengan aura yang saling bertolak belakang menciptakan atmosfer yang sangat dinamis. Energi putih yang dipancarkan oleh tiga pendekar Trimukti melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kemurnian hati. Sebaliknya, aura hitam dari Padepokan Geni Ireng dipimpin oleh Brojoseno menggambarkan kekuatan gelap, ambisi, dan kegigihan yang tidak kenal takut. Kedua aura ini bertemu menciptakan sebuah medan energi yang nyata, menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang akan segera terjadi. Ketegangan semakin meningkat dan semua mata tertuju pada mereka, menyaksikan awal dari sebuah pertarungan epik yang akan terukir dalam sejarah sayembara keris jagal mayit. Tiba-tiba suasana tegang antara kedua kelompok dipecah oleh sebuah suara menggelegar yang datang dari kesunyian. Suara itu bergema di udara, memenuhi seluruh ruang hutan dengan kekuatan yang misterius. Bagus sekali. Ayo kita mulai perburuan sayembara keris jagal mayit yang akan dimulai. Bersiaplah kalian. Tak lama setelah itu, sebuah kabut tebal mulai menggumpal di antara dua pohon besar yang berdiri seperti dua pilar. Membentuk semacam portal, kabut itu bergerak dan berputar, menciptakan pintu gerbang misterius yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Semua peserta sayembara dengan mata terpaku pada portal tersebut merasakan adrenalin mengalir deras dalam darah mereka, bersiap untuk melangkah ke dalam tantangan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tiga pendekar dari Padepokan Geni Ireng dengan langkah penuh percaya diri memasuki portal itu lebih dulu, diikuti kemudian oleh tiga pendekar Trimukti. Setelah mereka, peserta sayembara lainnya pun satu persatu mengambil langkah berani mereka memasuki portal ke arah yang tidak diketahui. Sebuah tragedi besar lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi sebelumnya kini mengintai di balik portal misterius tersebut. Sayembara jagal mayit tidak hanya akan menjadi ajang pertarungan kekuatan, tetapi juga ujian bagi jiwa dan moral setiap peserta. Apa yang menunggu mereka di sisi lain adalah sebuah perjalanan yang akan menguji batas-batas keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Sejarah akan mencatat momen ini sebagai awal dari sebuah tragedi besar yang akan mengguncang besar keberadaan mereka dan mungkin juga dunia. Di dalam kegelapan, di dalam hutan keramat yang disebut Alas Rogo, takdir menjalin pertemuannya tidak terduga antara tiga jiwa yang belum pernah saling kenal,
Arlingga, seorang pemuda yang tersesat di dalam lembah yang sunyi, tanpa sengaja bertemu dengan Suko dan Aswan di tengah kegelapan yang mengintimidasi. Aswan dan Suko yang baru saja bertemu Arlingga mengajaknya berjalan bersama sembari Arlingga menjelaskan tujuannya. Kamu sebenarnya mau kemana? Dan kenapa sampai bisa dikejar siluman ular? Aku ingin ke Lembah Wetan. Karena semalam aku buru-buru, aku sampai lupa membawa senter dan mengisi ulang baterai HP ku juga. Akhirnya karena tidak bisa menentukan arah, aku tersesat ke tempat siluman ular itu tinggal. Dirinya tidak terima wilayahnya dimasuki dan seketika menyerangku. Karena fobia ular, aku menghindar darinya. Berarti dari semalaman kamu dikejar siluman ular itu? Tidak semalaman, aku sempat istirahat di atas pohon. Tapi ketika aku ingin jalan lagi, siluman ular itu kembali menemukan aku. Hingga akhirnya aku merasakan kehadiran kalian dan lari ke arah kalian berjalan. Suko mengangguk. Aswan penasaran dengan tujuan sebenarnya Arlingga. Dirinya teringat kembali akan ucapan Pak Wiro kalau ada anak yang sempat mengatakan hal yang sama dengan dirinya. Apakah kau orang yang dimaksud Pak Wiro? Lingga dan Suko menoleh ke arah Aswan. Suko menjelaskan pada Lingga bahwa mereka sebelumnya mampir di tempat kepala desa dan Pak Wiro mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang berumur sama dengannya, memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengikuti sayembara jagal mayit menyusul kakeknya. Iya, yang dikatakan Pak Wiro itu benar. Aku kembali ke desa Rogowetan untuk memberitahu kakekku mengenai sayembara jagal mayit. Tapi entah mengapa, aku merasa kakek sudah berangkat lebih dulu. Maka dari itu, aku langsung bergegas ingin menyusulnya. Aswan dan Suko saling pandang. Mereka semakin penasaran dengan sosok kakek Arlingga. Memangnya siapa kakek kamu? Arlingga berhenti melangkah lalu menatap mereka berdua. Kakekku Joyoseno Wiratama. Dia adalah salah satu dari pendekar Trimukti. Hah? Dengan mata terbelalak, Aswan dan Suko terkejut dengan pernyataan Arlingga. Mereka tidak menyangka kalau Arlingga adalah cucu dari Mbah Seno. Kamu beneran cucunya Mbah Seno? Loh, kalian mengenal kakekku toh? Ya jelas kenal. Aku Surya Atmoko Wisanggeni, cucu dari Mbah Arto, salah satu pendekar Trimukti. Dan dia Aswanata Dewandaru, juga cucu dari salah satu dari 3 pendekar Trimukti yang bernama Arya Sena Jayandaru. Kini Arlingga yang dibuat terkejut mendengar penjelasan Suko. Suko dan Aswan tidak menyangka mereka dipertemukan di Alas Rogo. 3 generasi dari pendekar Trimukti. Keberadaan mereka di tempat yang sama memberikan sebuah pertanda yang sangat penting. Apakah ini awal dari petualangan baru yang akan mempertemukan mereka dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh leluhur mereka? Berarti tujuan kalian juga sama denganku? Iya, kami ingin menuju desa Lembah Wetan dan ingin menghadiri sayembara jagal mayit. Kalau begitu, kita harus cepat sampai di sana sebelum warga desa Lembah Wetan menjadi korban lagi. Menjadi korban? Arlingga menjelaskan pada Aswan dan Suko kalau beberapa hari lalu ada warga desa yang diserang oleh mayat hidup yang dikendalikan energi hitam. Apa itu ulah keris jagal mayit? Arlingga mengangguk, tapi dirinya juga belum bisa memastikannya sebab ia hanya merasakan energinya saja, tidak dengan wujudnya. Dia juga memberitahu mengenai kebangkitan keris jagal mayit kali ini berbeda dari sebelumnya. Keris jagal mayit seolah marah dengan orang yang sudah menyegelnya, yaitu 3 pendekar Trimukti. Berarti Simba kita juga dalam bahaya. Suko dan Aswan merasa tegang saat mereka kembali menyusuri gelapnya Alas Rogo. Entitas gaib semakin terasa, hampir seolah-olah ada kehadiran yang mengintai di antara pepohonan yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Setiap langkah terasa seperti terdengar gemuruh, memecah keheningan malam yang gelap gulita. Mereka sampai di sebuah percabangan jalur di mana mereka berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Dalam keheningan yang hampa, suara desiran angin dan gemuruh pepohonan memenuhi telinga mereka. Tapi ada juga sesuatu yang lain, sebuah kehadiran tidak kasat mata yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Kita ambil jalur kanan.
Aswan dan Suko setuju itu jalur yang dikatakan Pak Wiro pada mereka untuk menuju desa Lembah Wetan. Tak jarang banyak penampakan siluman dengan berbagai bentuk, namun mereka menghilang begitu saja tatkala Aswan menatap tajam ke arahnya. Arlingga semakin takjub pada Aswan. Ia berpikir kalau Aswan memiliki kemampuan yang lebih hebat darinya. Rupanya cucu pendekar Trimukti memang bukan orang sembarangan ya. Kamu belum lihat satu orang lagi, Arlingga. Dia yang paling hebat dari kami. Tapi sayangnya dia sekarang lagi cedera dan tidak bisa ikut. Seriusan? Masih ada lagi yang lebih hebat dari kalian berdua? Iya Arlingga, kami bukan apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Bukan hanya kemampuan batinnya saja, tapi kebaikan hatinya yang luar biasa. Bahkan dia rela mengorbankan kehidupannya untuk menolong orang lain. Wah, hebat. Bahkan kalian sampai mengakuinya. Aku jadi penasaran seperti apa orang itu. Arlingga penasaran dengan sosok yang dimaksud Aswan dan Suko, seorang pria muda yang rela mengorbankan kehidupannya untuk menolong orang lain. Arlingga belum pernah melihat orang seperti itu di zaman seperti ini, selain kakeknya sendiri. Mereka bertiga saling bertukar cerita di sepanjang perjalanan menuju desa Lembah Wetan. Dalam perjalanan mereka yang penuh ketegangan, pikiran mereka tidak lepas dari keris jagal mayit dan ancaman yang membayangi simbah mereka. Semakin mendekati desa Lembah Wetan, semakin kuat juga rasa was-was yang mereka rasakan. Di perjalanan hidupku yang penuh dengan kejutan, aku menyadari bahwa setiap langkahku telah ditentukan oleh takdir yang telah tertulis sejak awal. Meskipun aku dihadapkan pada rintangan yang tidak terduga, aku memilih untuk menghadapinya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bagiku setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan ini yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Seberat apapun ujian yang kudapat, aku percaya bahwa di baliknya tersimpan hikmah yang tidak terduga, dan aku akan terus maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditulis untukku. Dengan satu tangan yang terluka, aku menatap tajam ke arah siluman yang semakin mendekat. Meskipun terluka, tekadku untuk melindungi Reza dan Kuncoro tetap kuat. Tasbih yang aku genggam menjadi senjata andalanku, bersiap untuk menghadapi serangan apapun yang akan dilancarkan oleh makhluk tersebut. Kalian berdua tetap berada di belakangku. Sementara mataku tetap fokus pada gerakan siluman ular yang semakin mendekat, aku bisa merasakan ketegangan memenuhi udara di sekeliling kami. Namun aku memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai diriku. Dengan langkah yang mantap, aku menyiapkan diri untuk pertarungan yang tidak terelakkan. Kecemasan mulai merayap di dalam diriku, tapi aku menekannya dengan kuat. Aku harus tetap fokus, harus tetap tenang. Karena satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Saat siluman ular itu semakin mendekat, aku memperkuat langkahku. Suara desisan ular semakin nyaring, menggema di sekeliling hutan yang sunyi. Siluman ular itu semakin mendekat, bayangannya memanjang di bawah sinar rembulan yang pucat. Tubuhnya yang hitam legam bergelombang seperti aliran sungai yang mengalir dengan tenang. Namun aura keganasannya terasa begitu nyata. Ular itu sekarang terlihat jelas, panjangnya melampaui bayangan yang terbentang, mencapai hingga 10 meter. Tubuhnya besar dan berotot, dilapisi dengan sisik yang mengkilap seperti baja yang digosok bersih. Mata hijaunya menatap tajam ke arahku, seolah mencari celah untuk menyerang. Sementara itu, Reza dan Kuncoro bersembunyi di balik semak-semak. Napas mereka berdesir dalam ketegangan, wajah mereka penuh dengan ketakutan, namun mereka tetap diam, mematuhi perintahku untuk tetap berada di belakang. Aku masih berdiri tegap di hadapan ular besar itu. Ia menatapku seolah ingin mengintimidasi, namun aku memperkuat diri dengan lantunan doa yang aku bacakan. Siapa kalian memasuki wilayah aku seenaknya? Kami hanya ingin lewat menuju desa Loro Sukmo. Ular itu seolah terkejut dengan perkataanku. Dirinya mendekatkan kepalanya ke arahku dengan lidah yang terus keluar masuk seolah siap menyantapku. Mau apa kau ke Loro Sukmo? Aku terdiam berpikir apakah aku harus mengatakannya atau tidak.
Tapi mengingat perkataan Sari kalau penghuni alas rogo akan mencegah siapapun yang memiliki niatan ke Sendang Loro Sukmo, tidak akan bisa menyembunyikannya. Lebih baik aku mengatakannya sejujurnya saja. Toh kalau berbohong juga mereka bisa merasakannya. Aku ingin menuju Sendang Loro Sukmo untuk melenyapkan kutukan di tanganku. Situasi semakin menegangkan. Dari dalam kegelapan hutan yang gelap muncul sosok-sosok siluman dengan berbagai bentuk dan wujud yang menakutkan. Mereka keluar satu persatu mengelilingi diriku dengan tatapan tajam dan aura yang mencekam. Ada yang berwujud manusia setengah binatang dengan gigi tajam yang mengkilat. Ada yang berbentuk makhluk bersayap dengan mata yang menyala-nyala. Ada pula yang memiliki tubuh berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala seperti bara api. Ketegangan di udara semakin terasa ketika sosok-sosok itu berkumpul di sekelilingku, membuatku merasa terpojok di tengah-tengah ancaman yang tidak terhitung jumlahnya. Apakah sebanyak orang yang gagal menuju Sendang itu karena apa? Ya, aku tahu. Karena niat mereka untuk menyembuhkan diri di sana, kan? Lalu mana yang kau lebih percaya? Keajaiban Sendang itu atau Tuhanmu? Pada dasarnya, semua kesembuhan adalah pemberian Sang Kuasa. Kalaupun nantinya aku tidak mendapatkan kesembuhan di Sendang Loro Sukmo, aku masih percaya akan kesembuhan yang diberikan pada Yang Maha Kuasa. Ular itu mengangkat kepalanya tersentak dengan jawabanku. Tiba-tiba angin berhembus kencang, sebuah cahaya kuning muncul dari tasku. Semua sosok yang mengelilingiku seolah merespon dengan cahaya tersebut. Itu cahaya batu kemuning. Bagaimana bisa kau memilikinya? Aku mengambil batu kuning pemberian Dewi Kemuning. Aku bingung dengan apa yang terjadi dengan batu ini. Terlebih lagi, semua siluman yang mengelilingiku seolah takut dengan pancaran batu kemuning. Satu persatu dari mereka bersembunyi di balik pepohonan. Dewi Kemuning yang memberikan ini kepadaku. Aku menunjukkan batu kemuning padanya. Siluman ular itu seketika menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat pada batu kemuning. Energi Dewi Kemuning yang terpancar dari batu mulai senter terasa seperti sebuah hologram. Sosok Dewi Kemuning muncul dari cahaya batu tersebut. Biarkan dia lewat, Gandari. Dia adalah orang yang sudah membebaskan saudaramu. Baik, Dewi. Aku akan membiarkannya lewat sekaligus menjaganya. Sosok Dewi mulai menghilang bersamaan meredupnya cahaya dari batu kemuning. Aku masih terdiam bingung dengan apa yang terjadi. Apa yang dimaksud Dewi Kemuning kalau aku sudah menolong saudara siluman ular itu? Apa mungkin yang dimaksud Dewi adalah siluman ular yang aku hadapi bersama Sukos waktu di Semeru? Siluman ular itu kembali mengangkat kepalanya lalu menoleh ke arah para siluman yang sebelumnya mengepungku. Dengan gerakan tegas ia memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Kau boleh lewat. Tidak akan ada yang bisa menghalangimu lagi. Tak bisa kusangkal rasa penasaran menggebu di dalam diriku. Tapi ada apa ini sebenarnya? Mengapa dirimu tiba-tiba membiarkanku lewat begitu saja? Kami bangsa siluman juga memiliki harga diri untuk berbalas budi, terutama terhadap orang yang sudah menolong saudaraku. Apa mungkin siluman ular yang bersama Dewi Kemuning itu saudaramu? Benar, ia adalah saudaraku. Terima kasih sudah melepaskannya dari belenggu kutukan. Senyum tak terelakkan terukir di wajahku. Sungguh aku masih tak percaya bahwa perbuatan baik yang kuperbuat rupanya bisa menyelamatkanku. Inilah kekuatan kebaikan yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Tanpa diduga, kebaikan bisa menjadi penyelamat dari berbagai macam ancaman yang tidak terduga. Ini adalah bukti bahwa di dunia ini, kebaikan selalu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah takdir dan membawa keberuntungan bagi mereka yang berusaha melakukan kebaikan. Jika membutuhkan bantuan, panggil saja namaku Gandari 3 kali. Aku akan datang membantumu. Baiklah, terima kasih banyak. Siluman ular itu berbalik, masuk ke dalam kegelapan hutan kembali. Reza dan Kuncoro keluar dari semak-semak menghampiriku. Hebat kamu, Dra. Cuma dengan jimat yang kamu miliki mereka langsung takut.
Jimat batukmu. Ini batu pemberian Dewi Kemuning. Sembarangan kalau ngomong. Tahu kamu, Zah? Diam kamu, Coro. Aku tahu kamu anak buahnya siluman ular, toh. Nggak usah bawa-bawa masa lalu, Zah. Wes, ayo kita lanjut jalan lagi. Kita harus sudah sampai sana sebelum pagi. Kami melanjutkan perjalanan kembali menuju desa Lorosukmo. Aku ingin segera sampai di sana lalu menyembuhkan tanganku agar bisa menyusul Aswan. Entah ini hanya perasaanku saja atau memang benar terjadi. Aku merasa Simba sedang dalam bahaya. Kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati melalui hutan yang gelap dan lebat. Suara desiran angin menyelinap di antara pepohonan, sementara gemericik air sungai yang mengalir mengiringi langkah-langkah kami. Perasaan tegang masih menghantui kami meskipun sebagian dari ancaman sudah teratasi. Sesampainya kami di percabangan jalur, suasana menjadi sedikit lebih terang karena cahaya rembulan yang menerobos celah-celah pepohonan. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengisi perut dan mengistirahatkan kaki kami yang sudah lelah. Drah, aku harus pipis. Temenin aku. Pinta Reza dengan nada yang terdengar mendesak. Sebelum aku sempat menjawab, Kuncoro juga merasa kebelet, menawarkan diri untuk pergi bersama. Aku juga kebelet, Zah. Kita bareng aja yuk. Mereka berdua lalu beranjak ke sisi hutan, memilih tempat yang cukup tersembunyi namun masih dalam jarak pandang kami. Dengan saling berlawanan arah, mereka mulai melaksanakan hajatnya masing-masing. Sementara itu, aku hanya bisa tersenyum melihat kekompakan mereka berdua. Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Tanpa disadari oleh Reza dan Kuncoro, di antara pohon tempat mereka kencing terdapat siluman kelabang dengan kepala manusia yang sedang mengintip. Siluman itu dengan rasa penasaran mendekatkan diri untuk melihat apa yang dilakukan oleh kedua manusia tersebut. Reza merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dan mengomentari betapa sejuknya angin malam ini. Kuncoro yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya menoleh ke arah Reza, dan ketika mereka sama-sama menoleh karena penasaran, mata mereka bertemu dengan sosok siluman kelabang yang tengah menatap mereka dengan rasa penasaran yang amat sangat. Melihat keanehan dari ekspresi satu sama lain, mereka berdua secara bersamaan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh mata masing-masing. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka berdua terdiam sejenak. Lalu serentak mereka menjerit kecil dan melompat ke belakang sambil masih berusaha menyelesaikan urusan mereka. Itu apa, Coro? Itu siluman kelabang kepala manusia, Zah. Alih-alih menyerang, siluman kelabang itu terlihat sama terkejutnya dengan mereka. Dengan ekspresi bingung, ia seolah mengatakan, "Apa yang kalian lakukan, manusia?" Kedua pria tersebut terperangkap dalam dilema. Mereka ingin berhenti kencing dan lari, namun alamiahnya mereka tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Dalam kepanikan sambil masih dalam posisi yang sangat rentan, mereka secara tidak sengaja berputar menghadap satu sama lain. Dan dalam kekacauan tersebut, mereka tanpa sadar mulai saling menyemprotkan air kencing satu sama lain. Zah, teles iki lho. Ini aku juga teles lho, Coro. Keduanya dalam keadaan basah dan bingung, sementara siluman kelabang tampaknya juga bingung dengan apa yang baru saja disaksikannya. Siluman itu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dalam keadaan yang kurang lebih sama bingungnya. Reza dan Kuncoro kembali ke tempatku menunggu dengan keadaan celana yang basah. Mereka berdua terlihat mengibas-ibaskan celana sembari saling dorong. Gara-gara kamu ini loh, celanaku jadi bau pesing, Coro. Loh, celanaku juga basah gara-gara kamu loh. Salahin siluman kelabang tadi. Memang sialan itu siluman tiba-tiba nol di situ. Kalian kenapa? Kok basah gitu? Reza dan Kuncoro dengan wajah kecut menceritakan kejadian sewaktu mereka kencing tadi. Dirinya mengatakan kalau ada siluman tubuh kelabang kepala manusia yang tiba-tiba muncul, sehingga membuat mereka saling menoleh sembari mengucurkan kencing satu sama lain. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan tawa lagi. Ada-ada aja kalian ini. Drah,
Ajarin kami doa biar gak disamperin demit lagi. Iya Sena, aku juga pengen bisa ngusir demit loh. Percuma kalau tidak dibarengi dengan iman kalian berdua. Kalau kalian ingin bisa, laksanakan kewajiban kalian sebagai seorang muslim terlebih dahulu. Sebab semua doa dan perlindungan itu berasal dari kekuatan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Doa itu sendiri adalah bentuk permohonan perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Aku mulai menjelaskan kepada Reza dan Kuncoro yang tampak serius mendengarkan. Reza dan Kuncoro mengangguk-angguk. Tampaknya mereka mulai memahami pentingnya mengandalkan kekuatan spiritual dalam menghadapi ancaman dari alam gaib. Tapi ingat, semua amalan itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seperti sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk pertahanan pertama kita. Tanpa itu, sekuat apapun doa dan amalan yang kita lakukan, akan sulit untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Reza dan Kuncoro tampak tertegun seolah-olah baru menyadari pentingnya hal tersebut. Mereka berdua kemudian berjanji akan mulai lebih serius dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai muslim, termasuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan lebih khusyuk dan rajin membaca doa serta amalan-amalan perlindungan. Sudah, yuk kita jalan lagi. Kita harus sampai di sana sebelum tengah malam. Reza dan Kuncoro mengangguk. Kami segera berdiri menatap jalur sebelah kiri seperti yang diberitahu Pak Wiro. Untuk menuju desa Loro Sukmo, kami harus mengambil jalur kiri dari percabangan. Kami melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah kami tempuh dengan hati yang lebih tenang setelah pembicaraan tadi. Meski begitu, suasana hutan semakin mencekam seiring malam yang semakin dalam. Angin malam berhembus lembut namun dingin, menambah ketegangan yang menyelimuti kami. Kabut tipis mulai turun, membatasi jarak pandang kami di dalam hutan yang gelap gulita. Suara-suara serangga dan binatang malam semakin terdengar, menambah kesan mistis pada perjalanan kami. Suasana yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi sebuah momen yang tidak terduga. Reza yang berjalan dengan langkah penuh percaya diri, tiba-tiba terlihat seperti kesulitan melangkah. Kakinya seolah terasa sangat berat, membuat gerakannya menjadi lambat dan terhuyung-huyung. Kamu kenapa sih? Aku nggak tahu dulu. Kakiku tiba-tiba berat banget. Reza terus mencoba mengangkat kakinya yang seolah diberati oleh beban tak terlihat. Aku menoleh ke arah Reza, bingung dengan apa yang terjadi padanya. Namun ketika senterku menyinari kaki Reza, aku terkejut sekaligus tidak bisa menahan tawa. Ternyata ada sosok kecil seperti tuyul, tapi uniknya makhluk itu memiliki tanduk di kepalanya. Makhluk itu dengan nakalnya menggelendoti kaki Reza, membuat langkahnya menjadi berat. Ada yang mau ngajak kamu main tuh, Zah? Ngajak aku main gimana toh? Lah coba lihat kaki kamu. Lah telah, apa Indra? Reza mengibas-ibaskan kakinya, berusaha melepaskan tuyul bertanduk yang menggeledoti kakinya. Namun bukannya terlepas, tuyul itu justru malah tertawa seperti sedang bermain ayunan. Indra, piye iki? Dia gak mau lepas. Aku tertawa melihat wajah paniknya. Kuncoro juga ikut terbahak. Kok malah guyu? Tolong ini nih. Iku dia mau main sama bapaknya, Zah. Mbok biarin ngono lho. Bapaknya gundulmu. Awas dulu kamu coro. Karena sudah merasa kasihan pada Reza, aku menghampiri kakinya lalu menyuruh tuyul itu untuk pergi. Sembari mengancam, aku membacakan doa untuk melenyapkan. Tuyul itu seketika memasang ekspresi wajah ketakutan, lalu lepas dari kaki Reza lari ke dalam semak-semak. Sudah, ayo jalan lagi. Aduh, aneh-aneh banget cemit-cemit di sini. Tadi siluman kelabang, sekarang tuyul cula satu. Namanya juga sarang siluman, Zah. Setelah setengah jam berjalan dengan hati yang berdebar, kami melihat sebuah cahaya orange dari kejauhan yang perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Cahaya itu berasal dari beberapa obor yang dinyalakan di sepanjang jalan menuju sebuah gapura. Kami mempercepat langkah, ditarik oleh harapan akan keamanan dan perlindungan. Sesampainya di dekat gapura, aku menyinari papan nama desa Loro Sukmo dengan senter yang aku bawa.
Gapura yang terlihat kuno itu berdiri dengan megahnya, dihiasi oleh ornamen-ornamen yang tampaknya telah ada sejak lama. Di bawah papan nama desa terdapat beberapa tulisan aksara Jawa yang terukir rapi. Meski tidak sepenuhnya aku mengerti artinya, aku bisa merasakan bahwa tulisan-tulisan itu mengandung doa dan harapan bagi siapa saja yang memasuki desa ini. Desain gapura itu sendiri sangat unik dengan atapnya yang melengkung menyerupai bentuk gunungan dalam wayang, memberikan kesan mistis namun menyambut batu-batu besar yang menjadi pondasi gapura tampak kokoh, menandakan bahwa gapura ini telah berdiri menghadapi berbagai musim selama bertahun-tahun. Desa ini kok kayak desa zaman dulu ya, Sena? Iya, mirip desa Alas Kromo di Semeru. Jika diperhatikan memang mirip dengan Alas Kromo yang pernah kami kunjungi di Semeru. Bahkan desa ini masih menggunakan lampu minyak dan obor sebagai penerangan rumah mereka. Ketika kami masih asik memperhatikan detail-detail indah dari gapura desa Loro Sukmo, sebuah sosok muncul dari balik kegelapan. Seorang kakek parubaya berjalan menghampiri kami, membawa obor yang nyala apinya menambah kesan mistis pada wajahnya yang berkerut. Tatapannya tajam, memancarkan aura yang sangat berwibawa. Dari cara ia berjalan dan memandang, aku bisa merasakan bahwa dia bukanlah sosok sembarang orang di desa ini. Kami bertiga saling pandang, bertanya-tanya siapa gerangan kakek ini dan apa yang terjadi selanjutnya. Kakek itu berhenti tepat di depan kami. Cahaya dari obor yang ia bawa menyoroti wajah kami satu persatu, seolah ia sedang menilai kami. Siapa kalian dan apa tujuan kalian datang ke desa Loro Sukmo? Kami saling pandang. Aku melangkah maju ke hadapan kakek itu dan menjawab pertanyaannya. Saya Antasena Mahendra. Saya ingin bertemu dengan Ki Ageng Sutawijaya. Kakek itu menatapku dari bawah hingga ke atas, selalu memperhatikan tanganku yang terbungkus perban. Untuk apa kalian ingin bertemu dengan Ki Ageng Sutawijaya? Saya cucu dari Arya Sena Jayandaru dan Sri Maharani. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Ki Ageng Sutawijaya. Kakek itu tersentak saat aku menyebutkan nama Simba dan nama Uti. Matanya melebar sembari memperhatikan wajahku. Tak lama setelahnya dirinya berbalik seraya berkata, "Ikutlah denganku." Kami bertiga mengikuti langkah kakek itu memasuki desa. Langkah kami hampir tak bersuara di atas jalan yang terbuat dari batu. Desa Loro Sukmo tampak sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti di sini. Lampu-lampu minyak yang sesekali terlihat dari jendela rumah memberikan cahaya temaram, menambah kesan mistis dan menenangkan. Tidak ada satupun aktivitas yang terlihat. Semua penduduk tampaknya telah beristirahat, meninggalkan kami bertiga dan kakek itu sebagai satu-satunya jiwa yang masih terjaga. Kami melewati beberapa rumah yang terbuat dari kayu dengan atap jerami. Semua terlihat serupa namun terawat dengan baik. Namun ada satu rumah yang langsung menarik perhatian kami karena terlihat sangat berbeda dari yang lain. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran-ukiran Jawa yang rumit dan indah. Dipadukannya dengan batu alam pada beberapa bagian dindingnya, atapnya yang tinggi dan melengkung, serta pintu gerbang besar yang terbuka lebar, memberikan kesan bahwa ini adalah tempat tinggal seseorang yang sangat dihormati di desa ini. Kakek itu membawa kami ke teras rumah tersebut. Terasnya luas dengan beberapa kursi kayu dan meja yang juga terbuat dari kayu jati. Ia menyuruh kami duduk, sementara ia masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kami bertiga saling pandang, merasa beruntung namun juga tegang karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana di teras rumah itu sangat damai dengan suara jangkrik di kejauhan dan sesekali suara angin yang berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun-daunan yang sangat khas. Tak lama kemudian kakek itu kembali dengan membawa sebuah nampan yang di atasnya terdapat beberapa cangkir teh dan beberapa panganan khas Jawa. Ia meletakkan nampan itu di meja di depan kami dan menyuruh kami untuk menikmatinya. Ada apa? Apa yang ingin dirimu katakan? Saya ada urusan dengan Ki Ageng, Mbah. Orang itu sudah berada di hadapanmu sekarang.
Aku terkejut, apa mungkin kakek itu adalah Ki Ageng yang aku cari? Kenapa dirinya tidak mengatakan ini sejak awal? Kakek adalah Ki Ageng Sutawijaya. Iya, Le. Aku Ki Ageng Sutawijaya. Ada perlu apa? Dan apa benar dirimu itu cucu dari Sri Maharani dan Arya? Benar, Kek. Saya cucu dari Sri Maharani dan Arya. Saya kesini bertujuan ingin menyembuhkan tangan saya ini di Sendang Loro Sukmo. Kutukan Sukmo Leleno. Ki Ageng tahu tentang kutukan ini. Kutukan itu adalah kutukan yang digunakan pada zaman kerajaan dahulu. Ia akan menggerogoti sukma orang yang terkena kutukan tersebut dan akan kehilangan jati dirinya. Tapi sepertinya kamu kurang beruntung. Maksudnya kurang beruntung, Ki? Sendang Loro Sukmo sudah menjadi sendang biasa tanpa adanya darah Segoro Winoto. Sendang itu tidak akan bisa digunakan. Darah Segoro Winoto? Ki Ageng Sutawijaya dengan mata yang teduh namun penuh wibawa melanjutkan penjelasannya tentang darah Segoro Winoto yang telah lama menjadi legenda di kalangan mereka. Darah Segoro Winoto, darah yang suci, sudah lama menjadi kepercayaan di kalangan kerajaan-kerajaan di Nuswantoro sebagai sumber penyembuhan dan kekuatan magis. Mereka yang memiliki darah ini dianggap berkat, namun juga dikutuk karena selalu dijadikan sasaran untuk kepentingan orang lain. Ki Ageng menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Zaman dahulu setiap kerajaan harus mengambil darah dari pemilik darah Segoro Winoto untuk menyembuhkan penyakit atau luka yang tidak kunjung sembuh dengan cara biasa. Namun mereka tidak pernah memikirkan betapa prihatinnya pengguna darah tersebut. Mereka hanya memfokuskan pada manfaat yang bisa didapatkan tanpa mempertimbangkan penderitaan yang harus dihadapi oleh pemilik darah Segoro Winoto. Dengan tatapan yang dalam, Ki Ageng menatapku. Dan keturunan darah Segoro Winoto sayangnya telah berakhir pada kedua orang tua Sri Maharani simbahmu. Mereka berdua telah berkorban agar anaknya yaitu Sri Maharani tidak mewarisi darah Segoro Winoto. Mereka tidak ingin simbahmu menderita seperti mereka. Dan sejak itulah Sendang Loro Sukmo telah kehilangan keajaibannya dan menjadi sendang biasa. Aku jadi mengerti mengapa Uti begitu sedih ketika mengingat desa Loro Sukmo. Rupanya masa lalu yang ia alami benar-benar tragis. Kedua orang tuanya berkorban agar dirinya bisa terlepas dari keturunan darah Segoro Winoto. Mendengar penjelasan Ki Ageng, aku jadi teringat mengenai kalung berbandul sebuah botol kecil dilapisi emas yang berisi sebuah cairan seperti darah pemberian Uti. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera mengeluarkannya lalu menunjukkannya pada Ki Ageng Sutawijaya. Apa ini darah Segoro Winoto, Ki? Ki Ageng terkejut, matanya melebar saat melihat kalung yang kutunjukkan padanya. Dirinya menggapai kalung tersebut lalu mencermatinya. Ini benar. Ini adalah darah Segoro Winoto. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari Uti saya, Ki, Sri Maharani. Tidak kusangka kalau dirinya masih menyimpan peninggalan orang tuanya ini. Apa itu bisa digunakan di Sendang Loro Sukmo, Ki? Tentu bisa, tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat apa itu, Ki? Untuk menggunakan darah Segoro Winoto di Sendang Loro Sukmo, kamu harus bersemedi selama sehari semalam di tepi sendang tersebut. Namun itu bukan satu-satunya ujian yang harus kamu lewati. Ki Ageng melanjutkan penjelasannya. Selama bersemedi, aku akan berhadapan dengan siluman buaya putih, penunggu Sendang Loro Sukmo. Makhluk itu bukan sekedar penjaga, tapi juga pengujian bagi siapapun yang ingin memanfaatkan kekuatan Sendang Loro Sukmo.
Siluman buaya putih akan menguji kesungguhan hati dan keberanian. Hanya mereka yang benar-benar murni dan memiliki tujuan yang luhur yang bisa melewatinya. Aku merenung sejenak memikirkan tantangan yang harus dihadapi. Ujian untuk berhadapan dengan siluman buaya putih terdengar menakutkan, namun tekadku untuk membebaskan diri dari kutukan Sukmo Leleno lebih kuat dari rasa takut itu. Apa kamu siap, Mahendra? Saya siap, Ki Ageng. Saya harus melakukannya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk menghormati pengorbanan kedua orang tua Simba, dan untuk semua yang telah mendukung saya sampai saat ini. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan membantu persiapan untuk semedi di Sendang Loro Sukmo. Eling, kesungguhan hati dan keberanianmu akan menjadi kunci utama dalam menghadapi ujian ini. Kamu tidak hanya akan berhadapan dengan siluman buaya putih, tapi juga dengan ketakutan dan keraguan dalam dirimu sendiri. Dengan keputusan yang telah bulat di hati, Ki Ageng mengajakku pergi malam itu juga menuju Sendang Loro Sukmo. Suasana malam yang hening menambah kesan mistis pada perjalanan kami. Reza dan Kuncoro meskipun tidak bisa ikut serta, memberikan dukungan penuh dan menunggu di rumah Ki Ageng. Kepergian kami di malam hari ini bukan tanpa alasan. Menurut Ki Ageng, waktu tersebut adalah saat yang tepat untuk memulai semedi dan menghadapi ujian. Sebuah tantangan yang harus dilewati sepertinya memang tidaklah mudah. Namun jika tidak segera menyembuhkan diri, Simba dan yang lainnya yang ikut sayembara jagal mayit akan dalam masalah. Mereka yang telah berjuang demi kehormatan dan keselamatan banyak orang tidak layak terjebak dalam bahaya tanpa harapan bantuan. Tekad untuk menyusul mereka menghadiri sayembara jagal mayit membuatku semakin gigih. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan dalam sayembara tersebut, namun aku harus berusaha. Dengan tekad yang telah diperkuat oleh semua pengalaman dan dukungan yang kuterima, aku siap menghadapi ujian ini. Tidak hanya demi diriku sendiri, tapi juga demi semua yang telah memberikan kepercayaan dan harapan padaku.